Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel pembelajaran Fisika Dasar 2 untuk kelas tahap persiapan bersama atau TPB. Video kali ini kita akan membahas tentang bab induktansi induktor. Sebelum lebih jauh, saya perlu sampaikan mengenai sub capaian pembelajaran yang menjadi target kita, yaitu mahasiswa mampu menghitung tegangan gerak elektrik pada induktansi. Di bab ini ada 4 indikator yang akan kita bahas, dan 4 indikator ini saya akan pecah ke dalam 2 video pembelajaran. Jadi pada video ini kita akan sampai ke bagaimana menghitung energi medan magnet. Sedangkan untuk video selanjutnya yaitu kita akan melihat tentang rangkaian RL, RC, dan rangkaian RLC. Oke. Pernah tidak adik-adik memperhatikan kalau misalnya punya lampu seperti ini di rumah ya? Ketika terjadi pemadaman, kenapa lampu ini tidak langsung padam seketika gitu? Tapi kadang ada rentang waktu sebelum ini benar-benar padam. Ini tentu kalau misalnya kita mengetahui bahwa lampu ini menyala karena ada arus, maka kita juga akan berpikir bahwa kenapa ini nggak padam, karena di sini masih ada arus gitu, atau ada energi yang tersimpan di dalam bohlam atau filamen yang ada di dalam bohlam ini. Tetapi bagaimana prosesnya atau seperti apa gambarannya secara matematis atau fisik, ini yang akan kita pelajari di video pembelajaran kali ini. Oke. Nah, saya ingatkan kembali ya, coba kita ingat kembali waktu belajar tentang kapasitor. Kita mengatakan bahwa di dalam kapasitor itu ada energi yang tersimpan di dalam bentuk medan listrik. Nah, untuk induktor ini ada kemiripan, tetapi energi yang tersimpan di dalam induktor ini itu dalam bentuk medan magnet. Nah, ini akan kita ulas lebih detail di video ini. Oke, kita karena judulnya adalah induktansi, maka kita perlu tahu induktansi itu apa sih sebenarnya. Nah, induktansi itu merupakan sifat dari sebuah rangkaian listrik atau komponen yang menyebabkan timbulnya tegangan gerak elektrik atau TGE di dalam rangkaian sebagai akibat dari perubahan arus yang melewati rangkaian atau akibat perubahan arus yang melewati rangkaian tetangga yang dihubungkan secara magnetis. Nah, di sini kita akan bahas tentang induktansi diri ketika itu terjadi di dalam rangkaian itu sendiri, dan induktansi bersama ketika terjadi pada rangkaian lain. Nah, alat atau komponen rangkaian yang dirancang untuk mempunyai induktansi tertentu, inilah yang disebut sebagai induktor, ya. Nah, bagaimana induktansi sendiri ini terjadi? Jadi ketika misalnya ada arus yang masuk ke dalam rangkaian, misalnya ini ada lilitan, anggaplah ini solenoida dihubungkan dengan sumber tegangan, maka akan ada arus yang mengalir. Ketika ada arus yang mengalir di dalam solenoida ini, maka akan timbul namanya medan magnetik, dan medan magnetik ini akan menyebabkan ada flux magnetik yang melalui koil. Oke. Nah, induktansi sebuah koil yang terdiri dari N lilitan dikaitkan dengan flux rata-rata yang melalui setiap lilitan yang disebabkan oleh arus I di dalam koil tadi. Nah, kalau secara matematis itu ditulis L sama dengan N flux B dibagi dengan I. Oke, L ini merupakan induktansi atau induktansi sendiri. Sekarang bagaimana kalau misalnya arus yang mengalir di sini atau arus yang mengalir di dalam solenoida atau lilitan kawat ini berubah terhadap waktu? Nah, otomatis medan magnetnya akan berubah. Kalau medan magnetnya berubah, maka flux yang melewati setiap lilitan dari koil ini juga akan berubah. Nah, pemahaman kita tentang hukum Faraday, pernyataan hukum Faraday bahwa kalau ada perubahan flux magnetik yang melalui suatu rangkaian,
atau yang melalui suatu simpal, maka akan terjadi GGL induksi. Nah, ini sehingga besarnya GGL induksi itu kalau yang ditimbulkan oleh lilitan ini yang disebut sebagai induktor ini besarnya sama dengan perkalian antara induktansi L dengan laju aliran arus di dalam solenoida ini atau di dalam kumparan ini, yaitu epsilon sama dengan minus L dI per dt. I ini masih representasi dari hukum Lenz yang kita pelajari terkait dengan induksi elektromagnetik. Oke, TGE di sini merupakan TGE induksi yang diakibatkan oleh perubahan flux magnetik sendiri, sehingga dinamakan TGE induksi diri. Jadi di sini kita berkenalan dengan istilah baru yaitu TGE induksi diri. Ya. Nah, dari persamaan ini, epsilonnya ini merupakan TGE induksi diri, sama satuannya adalah volt. L sama dengan induktansi induktor, satuannya adalah Henry atau H besar, atau bisa juga Tesla meter pangkat 2 per ampere, dan I ini adalah arus, satuannya adalah ampere, dan tanda negatif tadi yang saya katakan merupakan refleksi dari hukum Lenz. Jadi kalau arusnya bertambah positif, maka ini menjadi negatif, ya, berkebalikan. Tetapi kalau misalnya arusnya perubahannya negatif, maka ini menjadi positif. Artinya arah arus dan arah GGL-nya nanti akan searah. GGL induksinya ya akan searah. Oke. Bagaimana kalau misalnya kita melihat pada solenoida dan toroida? Jadi anggaplah lilitan kawat tadi itu adalah solenoida dan toroida. Bagaimana sih induktansi sendirinya? Jadi untuk mengetahui induktansi sendiri L pada sebuah solenoida dan toroida, maka kita harus mengingat lagi bahwa karena tadi ada hubungan induktansi itu adalah N dikali flux dibagi dengan I. Flux magnetik ini kan hubungannya dengan B dan A, sehingga kita perlu tahu B induksi yang dihasilkan oleh solenoida ini berapa, yaitu B sama dengan mu0 I dikali dengan N. N kecil ini merupakan jumlah lilitan persatuan panjang atau N besar per L. Sehingga persamaan ini bisa saya buat yaitu B sama dengan mu0 I N per L. Nah, L ini apa? L ini adalah panjang dari solenoidanya. Bagaimana kalau toroida? Maka L ini kita ganti karena ini toroida itu kan sebenarnya solenoida yang dilengkungkan. Jadi kalau panjangnya L, maka kalau dilengkungkan seperti ini, berarti L ini menjadi keliling dari toroida ini. Kita ganti nanti menjadi 2PA atau 2PR ya. Kalau jari-jarinya di sini adalah R. Oke. Nah, kalau ada tadi, kalau misalnya arus yang mengalir berubah terhadap waktu, maka terjadi perubahan flux. Kalau terjadi perubahan flux, maka timbul GGL induksi. Nah, GGL induksi ini kalau dalam induktor itu sama dengan induktansi dari induktor dikali dengan laju aliran arus yang melewati induktor ini. Sehingga kalau kedua persamaan ini saya hubungkan, maka induktansi dari solenoida dan toroida bisa dihitung, yaitu minus N dikali dengan T-nya saling coret, I-nya dibawa ke bawah menjadi d flux B per DI. Jadi fluxnya berubah karena adanya terhadap arus ya. Jadi kalau arusnya berubah, maka B-nya juga akan, fluxnya juga akan berubah. Nah, flux magnetik itu kan rumusnya apa? Jumlah garis gaya yang melewati suatu luasan atau perkalian antara B dan A, N dBA per DI, ya kan? Nah, B-nya di sini adalah medan magnet induksi oleh solenoida atau toroida, yaitu mu0 Na DI ya. Nah, di sini kan ada L ya. Ya udah, ada L DI. Nah, DI-nya bisa saling coret sehingga diperoleh induktansi induktor yang berbentuk solenoida atau toroida
yaitu mu 0 N berangkat 2 dikali A dibagi L. L ini kalau solenoida kita bilang panjang solenoida, tapi kalau ini toroida maka kita ganti L ini menjadi kelilin dari toroida ini. Paham ya? Nah, A di sini apa? A di sini adalah luas permukaan dari solenoidanya atau toroidanya. Di sini ya. Oke. Ini ya satuannya, L sama dengan induktansi, satuannya adalah Henry, mu 0. Ini tentu kalian masih ingat, yaitu permeabilitas udara sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Kemudian ini bukan ampere meter ya, tapi ampere titik meter maksudnya. Kemudian N adalah jumlah lilitan. Ini bukan I, tapi ini adalah L. L yang dimaksud di sini ini, yaitu panjang solenoida atau toroida, satuannya meter, dan A ini adalah luas penampangnya, satuannya meter pangkat 2. Oke. Kita lihat contoh soal ya. Sebuah solenoida toroida dengan luas penampang 5 cm pangkat 2 dan jari-jarinya adalah 0,1 meter. Dilihat secara rapat dengan lilitan 2, bukan dilihat ya, maksud saya dililit. Ya, dililit secara rapat dengan 200 lilitan. Itulah induktansi sendirinya. Nah, dari soal ini kita tulis diketahuinya A, misalnya A-nya adalah 5 cm. Karena cm berarti harus diubah ke meter, yaitu 5 kali 10 pangkat min 4. Kenapa min 4? Karena 1 cm ke meter itu 10 pangkat min 2. Kalau dikuadratkan berarti 10 pangkat min 4. Oke. R sama dengan 0,1 meter dan jumlah lilitannya adalah 200 lilitan. Yang ditanyakan L, induktansi dirinya, yaitu N flux B dibagi dengan I. Flux itu kan B dikali A. B ini adalah medan magnet induksi oleh toroida, yaitu mu 0 Ni per 2pi R. Jadi di sini enggak L lagi, tapi kita ganti menjadi kelilingnya, yaitu 2pi R. Sehingga kalau dimasukkan ke persamaan ini, maka induktansi induktor yang berbentuk toroida ini sama dengan mu 0 N berpangkat 2 A per 2pi R. Kita masukkan, ini permeabilitasnya, ini jumlah lilitan, kemudian ini adalah luas penampangnya, dibagi, maaf di sini harusnya ada strap ya, dibagi 2pi kali 0,1, sehingga diperoleh 40 kali 10 pangkat minus 6 Henry. Saya oke. Nah, sekarang kita masuk ke istilah baru, yaitu induktansi bersama. Maksudnya apa sih induktansi bersama ini? Induktansi bersama ini misalnya ada dua kumparan yang didekatkan gitu ya, satunya dialiri arus, misalnya anggaplah kumparan ini yang dialiri arus listrik I1, maka akan menimbulkan sebuah flux magnetik yang melalui koil 2 ini atau yang melalui kumparan 2 ini. Jika I1 berubah terhadap waktu, maka TGE induksi terjadi pada koil kedua yang besarnya, yaitu minus N2 dikali dengan perubahan flux B2 terhadap waktu. Nah, antara flux magnet yang melewati kumparan 1 dengan I, kita bisa membuat sebuah kesebandingan, yaitu jumlah lilitan 2 koil 2 dikali dengan flux magnetik yang melewati koil 2 ini sama dengan sebuah konstanta dikali dengan I. Ya, I ini adalah I yang mengalir pada koil 1. Dengan konstanta M21 ini adalah konstanta kesebandingan yang dinamakan sebagai induktansi bersama atau biasa disebut sebagai mutual induktans dari kedua koil. Nah, flux B2 ini adalah flux yang melalui lilitan tunggal dari koil 2. Jadi setiap flux yang melalui lilitan tunggal dari koil 2 ini. Oke. Nah, jika dibuat I bervariasi terhadap waktu, maka ketika ini berubah terhadap waktu, maka fluksnya juga akan berubah. Kalau flux berubah terhadap waktu, maka akan sesuai dengan hukum Faraday, maka akan timbul yang namanya GGL,
induksi. Kalau flux ini berubah di coil 2, maka terjadi GGL induksi di coil 2, yaitu epsilon 2 sama dengan minus M21 dikali dengan DI1 per DT. Ya, artinya ini adalah besarnya GGL induksi pada coil 2 itu bergantung pada laju aliran arus pada coil 1 dikali dengan sebuah konstanta kesebandingan. Yang tadi adalah konstanta induktansi bersama. Nah, ini berlaku dalam keadaan vakum ya. Oke. Kita juga dapat menyatakan induktansi bersama dalam bentuk, jadi dari persamaan ini kita juga bisa mencari induktansi bersamanya, yaitu N2 dikali flux B2 dibagi dengan I1 ya. Tapi induktansi bersama di sini yaitu konstanta M ini bergantung pada geometri dari kedua koil ya. Jadi M21 ini bergantung pada geometri dari koil. Kenapa? Karena misalnya jumlah lilitannya, kemudian bentuk, ukuran, orientasinya, dan pemisahannya dengan di antara koil. Kenapa begitu? Karena di dalam flux ini ada B dan A. B dan A ini kan perkalian dot. Dot itu kan ada cos theta. Nah, berkaitan dengan orientasi. B ini apa? B ini ada kaitannya dengan jumlah lilitan, ya kan? Terus B ini juga ada berkaitan dengan jarak, ya. Dan B ini juga berkaitan dengan orientasi. B dan A berkaitan dengan orientasi, ya. Jadi sudut yang dibentuk antara B dan A itu menentukan juga nilai dari kesebandingan ini. Oke. Jika kita buat sebaliknya ya, kalau misalnya yang dialiri arus itu adalah I2 pada coil 2, maka kita akan dapat mengulang kesebandingannya, yaitu flux B2 dengan I2, yaitu sebandingannya adalah M21. Jika arus I2 nya bervariasi terhadap waktu, maka sebuah TGE diinduksi pada coil 1. Berarti akan ada GGL induksi pada coil 1, yaitu epsilon 1 sama dengan kesebandingan dikali dengan laju aliran arus pada coil kedua, atau DI2 per DT-nya. Nah, besar tegangan gerak elektrik induksi pada salah satu coil itu selalu sebanding dengan laju perubahan arus listrik pada coil yang lain. Jadi kalau ini GGL ini akan dipengaruhi oleh aliran arus pada coil 2. Jadi GGL induksi di coil 1 dipengaruhi oleh laju aliran arus di coil 2. Begitupun sebaliknya. Oke, nah sebenarnya meskipun kedua coil tidak simetri, tetapi M21 dan M12 ini sama. Oleh karena itu, kesebandingan ini disebut induktansi bersama yang disimbolkan dengan M, ya, yaitu GGL induksi 2 sama dengan minus M DI1 per DT. Artinya, besarnya GGL induksi pada coil 2 itu dipengaruhi oleh laju aliran arus pada coil 1 dikali dengan konstanta kesebandingannya. GGL induksi pada coil 1 itu sama dengan laju aliran arus pada coil 2 dikali dengan konstanta kesebandingan. Jadi mirip ya. Kita lihat contoh soal. Sebuah solenoida dengan panjang 0,5 meter dan luas penampannya 10 cm dililit secara rapat dengan 1000 lilitan. Sebuah solenoida lain dengan 10 lilitan mengelilingi solenoida pertama di pusatnya. Itulah induktansi bersama. Nah, di soal ini kita tahu ini solenoida ya, L-nya itu 0,5, kemudian A-nya itu adalah luasnya ya, luas penampangnya yaitu 10 cm pangkat 2. Kalau saya ubah ke meter menjadi 10 kali 10 pangkat min 4 meter, perubahannya masih sama dengan yang tadi. Kemudian
Jumlah lilitan pada coil 1 kita anggap coil sumbernya itu adalah coil 1 yaitu 100 lilitan. Kemudian N2 ini adalah coil tetangga yang dipengaruhi, ada 10 lilitan. Nah, yang ditanyakan adalah induktansi mutualnya atau induktansi bersamanya. Nah, induktansi itu kan perkalian antara lilitan, jumlah lilitan dengan flux dibagi dengan I. Nah, karena di sini sumber arusnya ada di I1, maka induktansi bersamanya adalah kita mengambil di yang dipengaruhi, yaitu N2 dikali dengan flux B2 dibagi dengan I1. N2 ini adalah jumlah lilitan pada koil kedua dikali dengan flux magnetik yang melewati koil kedua. Nah, flux ini kan B dikali A. Nah, B ini adalah induksi medan magnet induksi yang dihasilkan oleh solenoid ya pada koil 1, yaitu mu0 Ni N1 I1. Kalau saya ganti, maka kita akan peroleh besarnya induktansi bersama atau mutual induktansi pada solenoida ini, yaitu mu0 A N2 kali N1 per L. Kalau dimasukkan semua, ini adalah permeabilitas ruang hampanya. Kemudian A-nya 10 kali 10 pangkat min 4, ini lilitan 1, ini lilitan 2, dibagi dengan L. Ya, L ini kita pakai, kenapa? Karena ini solenoida. Sehingga kalau dihitung, didapat 25 kali 10 pangkat minus 6 Henry. Jadi ya, bisa dipahami ya. Oke, ini contoh lain, tapi kalau ini yang dicari adalah GGL induksinya. Misalnya sebuah solenoida toroida dengan luas penampang 5 cm pangkat 2, jari-jarinya 0,1, dililit secara rapat dengan 200 lilitan. Jika arus dalam solenoida toroida bertambah secara homogen dari 0 ke 6, berarti ini positif ya pertambahannya dalam waktu 3,0 mikrosecond. Hitunglah besar dan arah TGE induksi sendiri itu. Nah, di soal diketahui apa? A-nya yaitu 5 cm, tapi maka kita harus ubah ke meter. R-nya juga diketahui yaitu 0,1 meter. Jumlah lilitannya yaitu 200. Kita pakai N besar ya, karena bukan jumlah lilitan per panjang, tapi dikatakan jumlah lilitan. Kemudian laju aliran arusnya atau kecepatan aliran arusnya yaitu dari 0 ke 6, berarti kan dia positif ya, yaitu 6, tapi dalam waktu 3 mikrosecond, berarti 6 dibagi 3 kali 10 pangkat min 6, karena mikrosecond ini konversinya adalah 10 pangkat min 6 second ya. Kalau diselesaikan maka diperoleh DI DT nya itu adalah 2 kali 10 pangkat 6 ya. Oke, nah, mendapatkan GGL induksi itu apa? GGL induksi diri itu sama dengan minus induktansi dikali dengan laju aliran arusnya. Nah, di sini induktansinya belum disebutkan. Maka Anda cari L sama dengan N jumlah lilitan dikali dengan flux yang melewati koilnya, yang melewati koilnya ya, atau yang melewati solenoidnya, kemudian dibagi dengan I. I ini adalah arusnya ya, arus yang melalui koil. Nah, di sini kan ada DI DT ya, ada perubahan. Nah, ini bisa dihitung. Maka kalau dapat L-nya yaitu 40 kali 10 pangkat min 6 Henry, maka kita masukkan ke sini. DI DT-nya kan sudah ada 2 kali 10 pangkat 6. Kemudian L-nya di sini adalah 40 kali 10 pangkat min 6. Di sini hasilnya negatif. Artinya apa? Karena arusnya tadi bertambah, maka arah TGE-nya berlawanan arah arus. Jadi ini representasi dari hukum Lenz, bahwa kalau ada penambahannya positif, berarti harus ada yang melawan. Tapi kalau perubahannya negatif, maka harus dijumlah supaya kondisi di dalam simpal tetap. Itu adalah ketentuan dalam hukum Lenz.
Oke, kita lihat induktor ya dalam rangkaian ya. Misalnya kita bandingkan dengan sebuah resistor ya. Ada resistor ini yang dialiri arus dari titik A ke titik B. Jadi resistor ini resistansinya adalah R, maka potensial kalau seperti ini maka potensial itu selalu turun dari potensial tinggi ke potensial rendah, yaitu dari A ke B, sehingga kita bisa tahu beda potensial antara ujung-ujung resistor ini, yaitu potensial tinggi dikurangi potensial rendah, atau I dikali dengan R ya. Ini kalau I positif ya. Nah, bagaimana kalau pada induktor? Jadi bila sebuah arus I mengalir dari A ke B melalui sebuah konduktor dengan induktansi L, maka potensialnya selalu turun dari A ke B, mirip ya, turun dari A ke B. Tetapi di sini adalah bukan I saja, tetapi dalam bentuk perubahan arus yang harus positif. Nah, kalau seperti ini maka besarnya beda potensial antara ujung-ujung induktor ini sama dengan VA dikurangi VB sama dengan LDI per DT. Oke ya. Nah, bentuk lain ya, bagaimana kalau misalnya tidak ada perubahan arus? Ya, kalau tidak ada perubahan arus berarti DI DT-nya kan 0, sehingga beda potensial antara ujung-ujung konduktor 0. Kalau beda potensial antara ujung-ujung konduktornya 0, maka GGL induksi dirinya juga 0. Bagaimana kalau misalnya ada penambahan aliran arus gitu, atau laju aliran arusnya di sini positif, yaitu dari potensial tinggi ke potensial rendah yang semakin meningkat. Maka kalau kondisi seperti ini akan diperoleh beda potensial antara A dan B, yaitu LDI DT-nya itu lebih besar dari 0. Oke. Nah, kemana arah GGL induksi dirinya? Ya, dia akan melawan penambahan ini. Berarti ke arah sini. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau penambahannya berkurang atau melambat gitu, yaitu DI DT-nya lebih kecil dari 0, decreasing atau menurun, yang bergerak dari potensial lebih rendah ke potensial yang lebih tinggi, maka LDI DT-nya juga lebih kecil dari 0, atau beda potensial antara AB-nya ini lebih kecil dari 0. Dan ketika ini terjadi maka GGL induksinya harus searah dengan arah arus ya, atau harus searah dengan arah aliran penurunan potensialnya, yaitu dari potensial tinggi ke yaitu potensial rendah ke yang tinggi. Oke. Nah, kita masuk ke topik energi dalam induktor. Jadi hal yang perlu digarisbawahi di sini, di awal tadi saya sampaikan perbedaan antara induktor dengan kapasitor. Jadi kalau induktor ini menyimpan, ketika ada arus yang mengalir di dalam induktor tersebut, maka akan menyimpan energi di dalamnya ya. Jadi jika arus ini positif, maka perubahan jadi jika arus listrik ini berubah terhadap waktu, saya ulang kembali, kalau induktor ini kan identik dengan perubahan arus terhadap waktu. Karena kalau tidak ada perubahan arus terhadap waktu, maka tidak akan terjadi GGL induksi di situ. Nah, ini tadi akan timbul tegangan di antara ujung-ujung induktor, yaitu dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Jadi penurunan potensialnya itu dari tinggi ke rendah. Nah, kalau seperti ini berarti beda potensial AB-nya itu tidak lain adalah LDI DT-nya ya. L ini adalah induktansi dikali dengan laju aliran arus di dalam induktor tersebut. Kalau misalnya kita sudah dapat V-nya, maka daya bisa dihitung. Daya pada induktor itu adalah perkalian antara I dan VB. VAB maksud saya. Nah, I kita masukkan dan VAB-nya ini adalah LDI DT. Kalau V kita tahu, maka energi yang tersimpan dalam sebuah induktor dalam interval waktu yang kecil itu adalah DU juga ya, dalam ukuran energi yang kecil.
yaitu perkalian antara P dt. Kalau kita integralkan, maka energi yang tersimpan pada induktor itu adalah integral tertutup dari IL dI dt dikali dengan dt. Nah, kalau diselesaikan, dt-dt-nya coret, sehingga integral dari I dI, L konstan, sama dengan setengah LI berpangkat 2. Ya, jadi energi di dalam induktor ini identik dengan medan magnet. Kenapa? Karena L ini itu adalah representasi dari N flux dibagi dengan I. Flux ini adalah medan magnet, ya, medan magnet yang melalui sebuah luasan. Oke, kalau misalnya energinya kita bisa hitung, maka rapat energinya juga bisa dihitung, ya. Contoh kasus misalnya pada induktor. Pada induktor ini adalah solenoida toroida, luas penampang ini sangat kecil, dianggap medan magnet homogen dengan luas A, dan dianggap medan magnetnya homogen dengan luas ini adalah A. Volume P yang dicakup oleh induktor itu sama dengan 2πr. Karena kalau misalnya ini dipanjangkan, ini kan menjadi solenoid. Tapi kalau dilengkungkan menjadi toroida. Nah, volume itu kan perkalian antara luas penampang dengan panjang. Anggaplah dia silinder, berarti luas penampang dikali dengan panjang. Ini karena melengkung seperti lingkaran, maka panjang solenoida ini berubah menjadi keliling dari toroida, kemudian dikali dengan A-nya. Nah, induktansi induktor solenoida itu kan sama dengan L sama dengan mu0 N berpangkat 2A per L. Ya, L ini kita ganti dengan 2πr karena toroida, sehingga menjadi L mu0 N pangkat 2A per 2πr. Nah, sehingga kita ingat rumus energi kembali, yaitu 1/2 L I berpangkat 2. Kalau L-nya saya ganti dengan induktansi dari toroida, maka kita dapat 1/2 L-nya menjadi ini, yaitu mu0 N berpangkat 2A per 2πr dikali dengan I. Ya, dan kita tahu bahwa rapat energi itu adalah energi persatuan volume. Simbol dari rapat energi itu adalah U kecil, sementara energinya itu adalah U besar. Sehingga rapat energi itu adalah 1/2 dikali mu0 N berpangkat 2 dibagi dengan 2πr berpangkat 2 dikali I2. Dari mana ini? Ya, kita masukkan U-nya dengan ini, kemudian dibagi dengan V. V itu adalah 2πr A. Kalau dibagi 2πr A, maka A-nya bisa saling coret. Sementara 2πr-nya ini idealnya adalah 2πr berpangkat 2. Oke, bisa dipahami ya. Kita sudah berkenalan atau kita sudah tahu bagaimana cara menghitung daya, bagaimana cara menghitung induktansi diri, bagaimana menghitung induktansi bersama, induksi diri, induksi bersama, kemudian apalagi energi, daya, rapat energi. Sudah ada beberapa parameter ya yang bisa kita lihat. Oke, kita lihat contoh bahasa Inggris ya, nggak apa-apa. Misalnya kita punya induktor, industri ya. Kita punya industri daya listrik, ingin mencari cara yang efisien untuk menyimpan kelebihan energi yang dihasilkan selama jam-jam di mana kebutuhan energi adalah rendah, untuk membantu memenuhi kebutuhan pelanggan selama jam-jam di mana kebutuhan energi tinggi gitu. Nah, berapa induktansi akan diperlukan untuk menyimpan 1 kWh, 1 kilowatt jam energi di dalam koil yang membawa arus 200 ampere. Oke, jadi yang ditanyakan adalah berapa besar induktansi dari induktor yang dapat menyimpan energi sebesar 1 kWh, 1 kWh atau jam ya. Nah, dari soal ini diketahui apa? I sama dengan 200 ampere, kemudian energinya ini adalah perkalian antara daya dengan waktu, yaitu 1 kWh.
Tapi ini jam, ini kilowatt, berarti harus dikonversi. Ya, kalau kilo itu 10 pangkat 3 watt, sementara 1 jam itu setara dengan 360 sekon. Sehingga kalau saya kalikan dapat 3,6 kali 10 pangkat 6 joule. Ya. Nah, kalau sudah dapat U-nya, ada I-nya, berarti dari persamaan ini, maka L bisa dihitung. L sama dengan apa? Yaitu 2U dibagi dengan I berpangkat 2. Ini pakai I kecil sama aja ya. Ini maaf, ini pakai I besar, sementara yang di sini I kecil, tapi maksudnya sama, yaitu arus. Nah, kalau saya masukkan U-nya di sini 3,6 kali 10 pangkat 6 joule dibagi dengan 200 ampere berpangkat 2, maka diperoleh L-nya sama dengan 180 Hz. Ini nanti boleh adik-adik hitung sendiri. Oke. Nah, untuk video kali ini sekian dulu, sementara materinya masih akan kita lanjut di video selanjutnya. Kalau misalnya ada hal yang salah yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.